Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulan Suci dari Peternakan 2019. Di sini, saya akan meresum mengenai pakan ternak unggas. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu peternakan, apa itu pakan, apa itu nutrisi, dan apa itu formulasi. Oke, langsung saja. Peternakan adalah sektor utama atau prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Pakan ini adalah aspek ilmu peternakan yang mempelajari tentang bahan pakan untuk ternak. Selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi ini adalah ilmu peternakan yang di dalamnya mempelajari tentang hubungan antara ternak dengan zat-zat makanan. Yang terakhir adalah formulasi. Formulasi ini merupakan kombinasi beberapa jenis bahan pakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ternak. Pakan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pakan konvensional dan pakan inkonvensional. Pakan konvensional adalah pakan yang sudah lazim digunakan untuk makan ternak. Misalnya bahan baku untuk pakan unggas yaitu jagung, sorghum, dan dedak padi. Berikut ini merupakan daftar pakan konvensional beserta nutrisinya. Berikutnya merupakan pakan inkonvensional atau pakan yang belum lazim digunakan karena susah didapat dan bersifat musiman, seperti bungkil biji karet, bungkil biji kapuk, tepung sagu. Berikut merupakan daftar pakan inkonvensional beserta nutrisinya. Faktor pembatas sendiri merupakan faktor yang membatasi penggunaan bahan pakan, di mana jika menggunakan terlalu banyak akan mengakibatkan toksik atau keracunan pada ternak. Contoh faktor pembatas pada bahan pakan seperti bungkil biji sawit, yaitu faktor pembatasnya gosipol. Berikut ini merupakan daftar faktor pembatas pada pakan ternak. Faktor pembatas pada pakan ternak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara yang pertama dapat dengan cara pencucian, yang kedua dengan cara perendaman, yang ketiga dengan pemanasan, yaitu dapat dikukus, direbus, disangrai ataupun melalui penguapan. Yang keempat dengan pengeringan, bisa melalui matahari atau oven. Yang kelima adalah ekstraksi, yaitu mengurangi kadar air yang ada dalam bahan pakan. Yang keenam melalui pencacahan, yaitu menjadikan bahan pakan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketujuh bisa dengan penggilingan. Yang kedelapan dengan pendinginan. Dengan kesembilan dapat menambahkan bahan kimia. Yang kesepuluh dengan proses fermentasi. Dalam beternak terdapat 3 kunci sukses yang dapat dilakukan atau diperhatikan, yaitu yang pertama adalah feeding atau pakan, yang kedua adalah breeding atau reproduksi, yang ketiga adalah manajemen atau pemeliharaan yang meliputi tata laksana, perkandangan, pencegahan penyakit, perawatan, dan juga pemasaran. Dalam beternak unggas seperti ayam, terdapat beberapa manajemen pakan yang harus kita perhatikan. Seperti yang pertama, pakan harus kaya akan nutrisi yang seimbang serta sesuai dengan fase pertumbuhan unggas. Yang selanjutnya, pakan yang kita berikan harus terus-menerus. Jadi, unggas tidak akan merasa kelaparan. Yang selanjutnya adalah pemberian pakan yang tepat waktu atau on time dan terjadwal. Biasanya, pakan diberikan pada pagi, siang, dan juga sore hari. Yang selanjutnya, tempat pakan harus bersih agar unggas terbebas dari penyakit. Usahakan memilih tempat pakan yang berwarna cerah dan menyesuaikan jumlahnya dengan unggas atau ayam agar ayam tidak berebut makanan. Yang terakhir adalah memperhatikan kualitas air. Pakan yang kita berikan harus mengandung energi, protein, mineral dan vitamin, dan juga lemak. Untuk mengetahui bahan pakan tersebut termasuk sumber energi atau sumber protein adalah dengan cara melakukan pengujian terhadap bahan pakan. Jika bahan pakan mengandung protein lebih dari 20%, maka bahan pakan tersebut termasuk dalam sumber protein. Namun, jika diuji, bahan pakan tersebut mengandung kurang lebih dari 20% protein, maka bahan pakan tersebut termasuk sumber energi. Pakan yang diberikan kepada ternak harus pakan yang baik dan juga aman. Pakan baik dapat dilihat dari kualitas nutrisi, baik secara fisik, kimia, dan biologis. Pakan aman, pakan yang terhindar dari racun, antinutrisi, logam berat, fungisida, pestisida, dan juga rekayasa genetik. Berikut merupakan
langkah-langkah untuk membuat konsentrat. Pertama-tama, siapkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat konsentrat. Setelah itu, siapkan pula alat-alat yang akan digunakan seperti timbangan, sekop, ember, plastik, dan lain-lain. Lalu, timbang masing-masing bahan pakan yang akan digunakan, kemudian pisahkan. Setelah itu, urutkan bahan mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Yang terakhir, campurkan semua bahan dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak, lalu aduk sampai rata.